Kenapa sih berat badan saya kok tidak turun, padahal saya sudah rajin berolahraga atau bahkan sering berolahraga? Kurangi jumlah makanan, berat badan memang bisa turun, tetapi kondisi kebugaran pada diri seseorang tidak akan terjamin. Halo sahabat segar, jumpa lagi dalam Segar Semua, sehat dan bugar untuk semua bersama saya Dr. Budiawan. Kali ini saya akan mengulas satu hal terkait dengan begitu banyak pertanyaan yang menanyakan tentang kenapa sih berat badan saya kok tidak turun, padahal saya sudah rajin berolahraga atau bahkan sering berolahraga. Di dalam menurunkan berat badan atau mengelola berat badan, ada dua hal yang perlu mendapat pencermatan. Yang pertama adalah bagaimana pola makan yang kita lakukan sehari-hari. Saran saya untuk mendapat penurunan berat badan, yang pertama dilakukan adalah mengubah pola makan. Artinya mengubah jenis-jenis bahan makanan yang dikonsumsi. Yang pertama, kurangilah jumlah kalori dari sumber makanan yang bersumber dari karbohidrat. Perbanyaklah serat dan buah-buahan, misalnya sayur yang mengandung serat dan mineral yang lain. Di samping itu, jangan dilupakan kebutuhan cairan harus terpenuhi secara cukup. Setelah memperhatikan perubahan kalori dengan mengubah sumber makanan, dengan mengurangi karbohidrat dan mengganti dengan kebutuhan serat melalui sayur-sayur dan buah-buahan, yang perlu diperhatikan adalah waktu makan kita. Selama ini kita mengenal istilah sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, pada sarapan pagi kita melakukan perubahan atau pola makan dengan mengurangi kalori. Jadi di sarapan pagi bisa saja cukup dengan segelas teh, kemudian roti, beberapa iris, dan sebagainya, dengan komposisi gizi yang lengkap juga. Kalau bisa diusahakan yang seimbang. Berikutnya makan siang. Makan siang mulailah dilakukan modifikasi dengan cara mengurangi porsi nasi atau karbohidrat dengan memperbanyak serat melalui sayur dan buah-buahan. Berikutnya, untuk makan malam, bagi yang tidak terbiasa dengan mengkonsumsi makan malam tanpa karbohidrat, ketika kita ingin makan malam dengan komposisi yang lengkap, masih ada nasi, lauk pauk, dan sebagainya, maka yang dilakukan adalah mengubah jam makan malam. Usahakan makan malam dikonsumsi paling terakhir sekitar maksimal jam 7 malam. Nah, jika setelah jam 7 malam misalnya masih merasa lapar dan sebagainya, saran saya mengkonsumsi snack yang sehat, yaitu yang mengandung serat seperti buah-buahan dan minum cairan yang netral, ya, air putih, teh tanpa gula, dan seterusnya. Apabila dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, secara rutin, harapannya adalah timbul kebiasaan, sehingga tidak hanya dalam rangka menurunkan berat badan kita mengubah atau memodifikasi pola makan, tetapi sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi kebutuhan. Lalu pertanyaannya, apakah dengan menurunkan konsumsi makanan berat badan bisa turun? Bisa. Hanya dengan mengurangi jumlah makanan, berat badan memang bisa turun. Tetapi kondisi kebugaran pada diri seseorang tidak akan terjamin. Nah, oleh sebab itu, perlu dikombinasi dengan olahraga. Jadi, olahraga harus dilakukan secara baik, secara benar, secara terukur, dan secara teratur. Kenapa demikian? Karena apabila olahraga tidak dilakukan dengan semacam itu, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari olahraga itu sendiri. Yang dimaksud dengan baik adalah olahraga harus dilakukan di tempat yang nyaman dan perlengkapan yang baik, begitu ya. Dan dilakukan dengan benar maksudnya adalah melakukan olahraga
diawali dengan sistematika yang baik, mulai dari warming up atau pemanasan, lalu latihan inti, dan diakhiri dengan cooling down atau pendinginan. Nah, berikutnya, aspek berikutnya adalah olahraga yang baik itu adalah olahraga yang harus dilakukan secara terukur. Nah, terukur ini, yang dimaksud dengan terukur adalah selalu memperhatikan kondisi diri. Indikator yang digunakan adalah denyut nadi masing-masing. Bagaimana mengukur denyut nadi maksimal seseorang? Itu dengan formulasi atau rumus 220 dikurangi umur. Andai kata kita berusia 20 tahun misalnya, maka denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurangi 20. Artinya, dia memiliki denyut nadi maksimal 200 kali per menit. Denyut nadi ini tidak boleh terlewati pada waktu melakukan aktivitas olahraga. Nah, untuk mencapai manfaat olahraga yang baik, zona latihan yang diperkenankan itu terletak antara 70-80% dari denyut nadi maksimal tadi. Contohnya, kalau dia seorang anak berusia 20 tahun dengan denyut nadi maksimal 200 kali per menit, maka ketika dia berolahraga, dia harus mencapai denyut nadi antara 140 sampai 160 kali per menit. Disitulah zona latihan yang diperkenankan untuk dilakukan oleh orang tersebut. Ketika melebihi denyut nadi itu, maka segera hentikan olahraganya karena itu akan membebani jantung, membebani organ-organ tubuh yang lain. Namun apabila kurang dari 140, maka dampak atau manfaat olahraga tidak akan tercapai. Jadi usahakanlah berada di antara 70-80% dari denyut nadi maksimal. Itu terukur. Berikutnya yang paling penting adalah dilakukan secara teratur. Teratur adalah berkesinambungan, berkelanjutan. Tidak hanya seminggu olahraga, lalu istirahatnya 3 minggu, nanti minggu depannya olahraga lagi, bukan begitu. Jadi WHO mengamanahkan olahraga minimal 3 kali seminggu. Kalau dikonversi misalnya dengan menit, olahraga minimal dalam seminggu sekitar 300 menit lah kira-kira. Anggap satu hari 30-45 menit gitu durasinya. Dan itu terus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, pertanyaan berikutnya, olahraga model apa gitu? Olahraga yang disarankan untuk mengelola berat badan, khususnya menurunkan berat badan, adalah tipe-tipe olahraga aerobik. Pilihannya banyak. Berlari, jogging, berjalan cepat ya. Kemudian berenang, bersepeda, kemudian main kanu misalnya, dan seterusnya. Itu adalah pilihan-pilihan olahraga yang efektif di dalam mengelola berat badan. Itulah dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengelola berat badan, khususnya menurunkan berat badan. Jadi, lakukanlah pola makan yang baik dan lakukanlah olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur. Demikian, semoga bermanfaat. Salam segar semua, sehat dan bugar untuk semua. Terima kasih.